Silakan duduk kembali. Kami sama-sama membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayat 40 sampai 51, 11 ayat. Saudara enggak panjang. Yohanes 40 ayat pasal 6, Yohanes pasal 6 ayat 40 sampai 51. Sudah dapat semua? Saya baca ayat 40, saudara 41 dan seterusnya. Mari saya baca, saudara. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungguh-sungguhlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungguh-sungguh. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima ajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Sekianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa Amerika ini semuanya hampir makan roti, saudara. Orang-orang Amerika makan roti, orang-orang Indonesia semuanya makan nasi, ya. Jadi ada perbedaan. Tapi yang di sini roti hidup. Roti hidup ini semua orang boleh makan supaya mendapat kehidupan, ya. Tapi kalau roti di Amerika atau ya di Indonesia juga ada roti, tapi itu biasanya untuk pagi. Tapi orang Amerika, roti itu adalah makanan pokok, ya, saudara. Jadi di sini kita lihat bahwa bukan mereka makan roti hidup, belum tentu mereka makan roti hidup juga, saudara. Tapi puji Tuhan, walaupun kita orang Indonesia yang biasa makan nasi, di sini Tuhan katakan roti hidup ialah Yesus, jawaban setiap persoalan kita. Jadi Yesus roti hidup ini adalah jawaban setiap persoalan kita. Jadi saudara, di sini dikatakan bahwa Yesus adalah jawaban dari persoalan kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang sudah diselamatkan, ya, kita harus percaya bahwa kita datang ke sini, kita sudah diselamatkan oleh Allah. Kalau saudara tidak percaya itu di dalam hati, saudara akan rugi. Karena Tuhan sudah bilang setiap orang yang percaya kepadaku, dialah anak-anak Allah. Jadi di sini kalau kita baca di dalam Yohanes tadi ayat 51 pasal 6 ayat 51 berkata, aku Yesus roti hidup yang diterima dari surga, yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Untuk hidup dunia, jadi bukan untuk kita saja, ya, seluruh dunia, tapi terutama kita anak-anak Tuhan yang selalu mencari Dia,
melalui doa, ya, datang ke gereja, mengikuti segala kegiatan gereja. Itulah dikatakan anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan. Saudara, di sini kita lihat satu contoh, bukan contoh juga firman Tuhan, bahwa bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir, saudara, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka pasti membawa makanan-makanan sepanjang jalan. Saudara tahu kan 40 tahun perjalanan bangsa Israel ke Kanaan itu 40 tahun. Itu dipimpin oleh Musa dan Yosua. Ya. Jadi saudara bayangkan kalau 40 tahun dalam perjalanan, apa yang mau dibawa? Itu bukan jalan kayak di Amerika, sini ada McDonald, ada segala macam ya saudara, ada restoran. Ini kan di hutan-hutan saudara. Bayangkan zaman dulu, ya, orang juga mungkin belum tahu berjualan. Sekarang ini saudara, kalau kita baca bangsa Israel ini, mereka berjalan keluar dari Mesir, tapi mereka masih ingat Mesir setelah mereka merasa sengsara di jalan, tidak ada makanan, sudah habis makanan yang tidak ada air. Mereka ingat Mesir. Waduh, lebih baik kita di Mesir, biar kita kerja berat seperti kita di Amerika, saudara. Saya dapat ingat, biar kerja berat tapi kita mau beli apa aja ada dengan uang itu, ya. Mau beli makanan, mau beli segala. Karena kita ada gaji, sehingga kita dapat beli, semua ada. Tapi mereka saudara, tidak bekerja jalan 40 tahun, ya. Dan selama dalam perjalanan itu mereka bersungut-sungut. Setelah makanan habis, Tuhan sudah tahu bahwa bangsa Israel ini makanannya sudah habis. Tuhan curahkan roti, yaitu mana. Kalau Tuhan tidak berikan mana, bangsa Israel tidak akan sampai ke Kanaan. Karena apa? Tidak ada makanan. Mau ambil di mana, mau beli di mana. Itu bukan 1-2 orang, ribuan bangsa Israel yang keluar dari Kanaan, dari Mesir. Jadi saudara, kita lihat mana itu ada roti hidup. Tuhan kasih dari atas, dari surga turun ke bumi untuk bangsa Israel. Jadi mereka tidak masak atau membuat mana sendiri, tidak. Mereka hanya jalan kerjanya. Tapi Tuhan memperhatikan umat-umatnya yang ia pimpin dari Mesir ke Israel, betapa sengsaranya anak-anak itu. Dia tahu sudah dikasih mana roti yang dari surga, itu namanya roti dari surga. Kalau tidak ada roti itu atau mana itu, mereka tidak akan sampai ke Israel. Mungkin mati semuanya di jalan karena tidak ada makanan. Itulah Tuhan kita, dia memperhatikan kita. Saudara, kita baca sebab Tuhan tahu siapa kita, ya. Begitu pula dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau bangsa Israel begitu banyak, beribu-ribu, tapi Tuhan tetap pelihara sehingga mereka boleh sampai ke Kanaan. Begitu pula dengan kita, ya saudara. Kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia Allah kita. Yang kita tahu sekarang, Allah kita maha kaya, maha murah dan maha pengasih. Jadi jangan saudara-saudara datang gereja, oh saya mau cari berkat dari Allah saja. Saudara lupa siapa yang memberi berkat itu, ya. Jadi yang pertama kita harus ingat, kita bukan datang cari Tuhan untuk mendapat berkat, ya, tapi kita cari Tuhan untuk keselamatan yang terakhir, keselamatan yang kekal, ya, supaya kita tidak lupa Dia setiap saat. Kita lihat lagi orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus begitu banyak, sebanyak 5.000 orang. Saudara, sebanyak 5.000 orang mereka yang mengikuti Tuhan karena mungkin mereka percaya, bukan mungkin tapi mereka percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah, ya. Dia tahu persis apa yang kita perlukan. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, kita bisa baca di dalam Matius pasal 6 ayat 25. Tidak usah baca sekarang, nanti saudara pulang baca.
Tuhan menghendaki agar kita tidak khawatir tentang makanan dan minuman, karena Tuhan memelihara kita. Kita lihat burung di udara, ya, ikan di laut. Siapa yang kasih makan? Tuhan pelihara. Ya, apabila kita manusia yang diciptakan sama dengan Dia, pasti Dia pelihara. Jangan saudara pikir hanya keselamatan, tidak, makanan, minuman, semuanya Dia siapkan untuk kita. Tugas kita hanya percaya dan melakukan. Jadi kalau orang percaya itu harus ada perbuatan. Oh, kalau orang bilang, kamu orang apa? Kristen. Ini hari Minggu kok kamu tidak gereja. Saya percaya, tapi tidak ada perbuatan. Jadi kalau saudara mau berkat, harus punya perbuatan. Datang kepada Tuhan melalui doa. Ya, baca firman. Itu orang harus datang dan percaya. Tidak tinggal duduk di rumah, masuk keluar rumah, jalan sana sini. Terus saya percaya. Tidak akan berhasil. Tidak diberkati saudara. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan setiap hari, bacalah firman Tuhan, berdoa, apapun doa. Karena Tuhan senang orang-orang yang selalu berseru kepadanya. Kalau kita itu kalau panggil oma, saya marah sekali. Panggilnya terus-terus, ya. Itu kita marah, tapi Tuhan tidak. Kita panggil Dia saban hari. Aduh, terima kasih Tuhan, saya bisa begini, saya bisa begitu. Terima kasih Tuhan, saya dapat berkat. Tuhan senang. Waduh, ini anak nih, dia berterima kasih terus. Itu kapan lalu Mark panggil saya sudah jengkel. Terus saya dapat ingat, oh ya, kalau kita seperti Mark panggil Tuhan setiap hari, setiap saat, kita diberkati saudara. Ya, jangan lupa, karena Tuhan mau kita selalu dekat dengan Dia, punya hubungan yang erat dengan Dia. Dia tidak minta saudara harus berkhotbah seperti saya atau pergi memberitakan firman di mana-mana, tidak. Karena itu panggilan saudara. Saya juga tidak tahu bahwa saya dipanggil. Ya, orang lagi senang-senang, ya, enak-enak, tahu-tahu sudah dipanggil jadi hamba Tuhan. Saudara, tidak gampang. Jadi kita semua punya panggilan. Jadi kalau saudara dikasih talenta yang demikian, puji Tuhan, ya, untuk memuliakan Dia. Di sini kita tahu bahwa roti hidup adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang beri mana kepada bangsa Israel. Di sini dikatakan, Ia pun menegaskan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti dari Allah ialah yang memberi kita hidup. Kepada dunia ini juga Dia berikan, supaya dunia ini tetap ada. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi saudara, di sini Tuhan mau kita harus datang dan percaya, maka kita akan mendapat hidup, roti yang kekal, ya, dari Bapa di surga. Ketika Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup, dimaksudkan juga untuk menegaskan bahwa Ia adalah jawaban dari setiap keperluan dan persoalan manusia. Ya saudara, jadi kita ini tidak usah takut. Kalau kita punya persoalan banyak, ya persoalan macam-macam, ya, anak, ya, keuangan, ya, ekonomi dan sebagainya, datang pada Tuhan, datang pada Yesus. Saya baca di Facebook, saya lihat itu orang Islam, dia baru mau masuk Kristen. Dia bersaksi bahwa Tuhan, saya minta sepatu Tuhan. Dia kan tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Sepatu yang ada lampu-lampu katanya. Ya, dia mau uji ya saudara, kan dia mau masuk Kristen, dia mau percaya betul, ini dia belum percaya. Benar saudara, datang itu sepatu yang ada lampu-lampu yang di bawah tuh biasa. Itu kan untuk anak-anak, tapi dia bilang ini untuk anak-anak sebenarnya. Tapi saya mau coba, apa Tuhan mau kasih saya apa? Betul dikasih saudara. Begitu pula juga dia heran lagi, karena dia sudah lari dari orang tuanya, dia tidak ada pakaian, dia tidak ada sepatu. Begitu juga dia coba lagi, Tuhan kasih saya pakaian. Dia
Heran, ada orang datang bawa pakaian yang banyak lagi untuk dia. Coba dia uji Tuhan terus. Saudara, kita tidak perlu uji Tuhan, kita sudah percaya bahwa Tuhan itu kita punya. Kita punya berarti orang yang percaya kepadanya dan rajin membaca firman Tuhan dan rajin berdoa, Tuhan Yesus kamu punya. Tuhan Yesus itu kaya. Kalau dia Bapa kita, kenapa kita mesti hidup susah? Tapi kita kadang-kadang melawan Tuhan dengan tidak mau berdoa, tidak baca firman Tuhan, ya, malas ke gereja, lagi satu malas memberi perpuluhan. Banyak syarat ikut Tuhan, saudara. Tapi Tuhan tahu kita semua adalah anak-anak yang diberkati. Dia pelihara kita. Saudara, Tuhan Yesus sudah dikenal oleh murid-murid, orang-orang yang selalu mengikuti dia. Ketika dia berada di tepi laut Tiberias, ya, 5.000 orang berbondong-bondong datang kepada dia mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan tahu bahwa orang ini begini banyak ini, mereka sudah lapar karena mereka mengikuti Tuhan dari pagi sampai sudah sore. Pasti mereka lapar. Tuhan Yesus tahu. Sebab itu seorang murid katakan, Tuhan, orang sebanyak ini kita mau kasih makan dengan apa? Karena 200 dinar pun tidak cukup untuk mereka. Karena orang laki-laki saja 5.000. Apa pula ibu, perempuan dan anak-anak. Ya, 200 dinar pun tidak cukup. Dan satu lagi di sini tidak ada toko menjual makanan, restoran gitu ya. Terus apa kata Tuhan? Tanya mereka, siapa yang ada makanan? Anak kecil tuh bilang, dia punya 5 buah roti, 5 ketul ya roti dan 2 ekor ikan. Ya, di situ Tuhan suruh mereka semua duduk. Maka itu 5 ketul roti dan 2 ekor ikan memenuhi semua, mereka makan sampai kenyang. Ya, dan akhirnya sisa 12 bako. Saudara, kalau ikut Tuhan tuh enak. Bukan kita hanya memuji capek-capek aja atau datang dengar firman pulang. Dia perhitungkan setiap langkah saudara datang mencari dia, itu ada berkat yang dia siapkan. Ya, jadi saudara, jangan susah, jangan takut, bergembira kalau ikut Tuhan. Percaya, asal saudara di rumah, bukan datang gereja aja, di rumah itu harus ada Tuhan Yesus dalam hati melalui firman Tuhan. Percayalah, sakitmu akan disembuhkan. Ya, kesusahanmu ada penghiburan, ada jalan dari Tuhan untuk menyenangkan saudara. Saya rasa bahwa saya itu dihibur Tuhan, saudara. Karena 2 minggu yang lalu saya memang agak kecewa waktu saya beri sambutan buat Pak Gultom dengan Bu Roin, yang kematian adiknya Bu Roin. Memang saya agak kecewa waktu itu. Tapi ya Tuhan hibur saya, kasih saya SIM. Jadi saya lupa, hilang ingatan saya tentang hal itu. Sebenarnya itu sudah menjadi saya seperti satu susah. Saya bilang, kenapa ya begini? Saya ini anak Tuhan, saya dipilih Allah untuk saya juga tidak mau. Kenapa orang paksa-paksa sehingga saya mau? Akhirnya saya tapi Tuhan itu baik, saudara. Dia hibur saya. Puji Tuhan. Jadi saudara tahu bahwa di dalam Tuhan itu yang susah dihiburkan, ya. Yang kekurangan pun dicukupkan, ya. Semua yang perlu pertolongan disiapkan oleh Tuhan. Asal syaratnya satu, carilah dia setiap saat di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah beritakan firman dan kehendak-Mu untuk kami semua yang hadir di sini, anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mau tanamkan firman ini di hati batin mereka masing-masing, supaya kalau mereka pulang ke rumah tangga mereka, ke pekerjaan mereka, mereka tidak takut dan khawatir, karena ada Tuhan Yesus di dalam hati mereka. Sebab itu Tuhan, jaga pelihara mereka semua seperti biji mata-Mu. Engkau selalu memberkati mereka dengan roti hidup yang Tuhan punya. Dan Tuhan berkati rumah tangga mereka masing-masing. Juga berkati gereja ini Tuhan. Engkau mau kirim banyak jiwa memenuhi bangku-bangku yang kosong, biar nama-Mu dipermuliakan melalui gereja Roti Hidup Church ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sudah berbicara sampai di sini.
tapi Allah Roh Kudus berada dalam hati kami semua, berbicara dan membimbing kami untuk kami selalu berdoa, baca firman Tuhan dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami serahkan doa yang percaya. Katakan. Amin.